Shalom dan selamat pagi untuk semua anak-anak yang ada di rumah. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga ibu menjumpai anak-anak semua berada di dalam keadaan sehat. Anak-anak yang ada di rumah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pembelajaran 2. Silahkan anak-anak menyiapkan buku tulis anak-anak masing-masing, juga pensil, dan buku tema 1 halaman 11. Nah, anak-anak yang ada di rumah, apakah anak-anak sudah siap untuk kita belajar pada pagi hari ini? Kalau sudah siap, ayo kita mulai belajar. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Sampul buku yang dibelikan oleh ayah kepada Mutiara adalah bergambar lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah perkasa. Anak-anak silahkan lihat perisai-perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, anak-anak yang ada di rumah, apakah anak-anak sudah bisa menghafal teks Pancasila dengan baik dan benar? Kalau sudah bisa menghafal teks Pancasila dengan baik dan benar, Ibu mengajak kita untuk menyebutkan atau kita bersama-sama membacakan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi bunyi teks Pancasila. Apakah anak-anak sudah bisa menghafal teks Pancasila dengan baik dan benar? Ibu yakin semua anak-anak sudah bisa menghafal teks Pancasila dengan baik dan benar. Anak-anak yang ada di rumah, setiap sila pada Pancasila memiliki simbol. Sekarang Ibu ajak anak-anak untuk memperhatikan simbol sila-sila pada Pancasila berikut ini. Kita mulai dari sila yang pertama. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mempunyai simbol bintang. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mempunyai simbol rantai. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, memiliki simbol pohon beringin. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memiliki simbol kepala banteng. Dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki simbol padi dan kapas. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi bunyi Pancasila bersama simbol-simbolnya. Saya ulang, sila pertama simbolnya adalah bintang, sila kedua simbolnya adalah rantai, sila ketiga simbolnya adalah pohon beringin, sila keempat simbolnya adalah kepala banteng, dan sila kelima simbolnya adalah padi dan kapas. Nah, anak-anak yang ada di rumah, bagaimana? Apakah anak-anak sudah mengenal simbol-simbol pada sila-sila Pancasila dan anak-anak sudah bisa menyebutkannya satu persatu? Jika sudah, sekarang ada tugas untuk anak-anak, yaitu silahkan ada di halaman 13, silahkan anak-anak tuliskan bunyi sila-sila Pancasila
mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Kemudian anak-anak tuliskan simbol-simbolnya. Tidak perlu digambarkan, anak-anak hanya perlu menuliskan simbol sila-sila Pancasila mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Anak-anak yang ada di rumah, Pancasila adalah dasar negara kita. Ibu ulangi, Pancasila adalah dasar negara kita. Kalau ada yang bertanya, apa dasar negara kita? Jawabannya adalah dasar negara kita adalah Pancasila. Karena dasar negara kita adalah Pancasila, maka kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila itu di dalam kehidupan kita satu persatu dan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, anak-anak yang ada di rumah, mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima, ada sikap-sikap yang harus kita lakukan. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak anak-anak untuk mengamati gambar di halaman 14. Coba anak-anak perhatikan gambar yang terdapat di halaman 14. Gambar apakah itu? Ya, gambar pertama mereka sedang sholat. Gambar kedua, mereka sedang berdoa sebelum makan. Gambar yang ketiga, mereka akan pergi beribadah di gereja. Gambar yang keempat, mereka beribadah di pura. Gambar yang kelima, mereka sedang beribadah di wihara. Dan gambar yang keenam, mereka sedang beribadah di kelenteng. Nah, anak-anak yang ada di rumah, coba anak-anak perhatikan baik-baik gambar ini. Menurut anak-anak, gambar-gambar ini adalah sikap-sikap yang menunjukkan sila keberapa? Ya, anak-anak yang ada di rumah, kalau kita akan beribadah kepada Tuhan menurut ajaran kita masing-masing, maka sikap itu sesuai dengan sila pertama Pancasila. Saya ulangi, ketika kita beribadah menurut ajaran agama kita masing-masing, ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka sikap itu adalah sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak-anak yang ada di rumah, apakah anak-anak sudah pernah beribadah kepada Tuhan? Pasti semua anak-anak sudah pernah berdoa kepada Tuhan, bukan? Baik itu saat anak-anak mau makan, saat anak-anak mau pergi ke sekolah, atau juga saat anak-anak mau beribadah di gereja. Sikap yang anak-anak tunjukkan adalah sikap yang menunjukkan sila pertama Pancasila. Nah, anak-anak yang ada di rumah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak boleh lupa untuk mengamalkan sila-sila Pancasila di dalam kehidupan kita. Terkhususnya ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu wujud sila pertama Pancasila. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya coba anak-anak perhatikan percakapan yang ada di halaman 15. Ibu akan mengajak anak-anak untuk kita bersama-sama membaca percakapan antara Udin dan kakaknya berikut ini. Buku kakak banyak sekali, kata Udin kepada kakaknya. Kakak memang senang membaca buku, kata Mutiara kepada Udin. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku, kata Udin kepada kakaknya. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus. Judulnya Bintang Lapangan, kata Mutiara kepada Udin. Ceritanya tentang apa, Kak? Tanya Udin kepada kakaknya. Ceritanya tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal, kata Mutiara kepada Udin. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak, kata Udin kepada kakaknya. Sama-sama, Dik, sahut Mutiara. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi percakapan antara
Udin dan Mutiara. Di dalam percakapan antara Udin dan Mutiara, ada beberapa kata yang merupakan yang termasuk ungkapan. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang ungkapan, masih ingatkah anak-anak apa itu ungkapan? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Dan contoh ungkapan yang sudah kita pelajari pada pembelajaran 1 yang lalu adalah buah tangan yang artinya oleh-oleh dan buah hati yang artinya anak. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sekarang dari percakapan antara Mutiara dan Udin ada beberapa buah ungkapan. Coba anak-anak perhatikan baik-baik. Kira-kira apakah anak-anak menemukan ungkapan dalam percakapan tadi? Ya, Ibu memberikan bocorannya ya. Ungkapan yang pertama yaitu kutu buku. Ungkapan yang kedua yaitu bintang lapangan. Ungkapan yang ketiga yaitu rendah hati. Dan ungkapan yang keempat yaitu besar kepala. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi ada 4 ungkapan yang terdapat di dalam percakapan. Sekarang tugas anak-anak adalah bersama-sama dengan orang tua, anak-anak menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat di halaman 16 berkaitan dengan percakapan yang baru saja kita baca. Salah satu pertanyaan yang terdapat di dalam pertanyaan yang anak-anak harus jawab adalah apa arti ungkapan tersebut. Nah, dari 4 ungkapan yang sudah Ibu kasih tahu tadi, kira-kira apa artinya? Dan kemudian silahkan kerjakan 6 pertanyaan, jawablah 6 pertanyaan yang ada di halaman 16. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya kita akan belajar lagi dari halaman 18. Seseorang yang menjadi bintang lapangan sepak bola pasti rajin berlatih dan bermain. Berlatih dan bermain juga membuat badan sehat. Nah, sekarang Ibu ajak anak-anak untuk memperhatikan gambar yang ada di halaman 18. Coba anak-anak perhatikan. Dalam gambar-gambar itu terdapat kegiatan berjalan ke depan. Ada juga sikap berjalan yang benar. Coba anak-anak lihat. Sikap berjalan yang benar, badannya tegak, jalannya lurus, pandangannya ke depan. Terus ada juga berjalan ke belakang, juga ada berjalan ke samping, dan juga ada gambar berjalan berkelompok dengan rapi. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sekarang dari gambar-gambar ini coba anak-anak tirukan bagaimana caranya berjalan ke depan dengan baik dan benar, dengan sikap yang benar, terus berjalan ke belakang, berjalan ke samping, dan berjalan berkelompok dengan rapi. Selanjutnya, Ibu mau ajak anak-anak untuk bermain. Kali ini kita akan bermain menirukan gerakan berbagai jenis hewan berjalan. Hewan yang akan kita tiru adalah hewan-hewan peliharaan kita di rumah. Ada kucing, ada bebek, ada ayam, ada anjing. Nah, coba anak-anak tirukan gerakan berbagai jenis hewan saat mereka berjalan. Kalau anak-anak sudah bisa menirukan, berarti anak-anak sudah melakukan gerakan berjalan, baik itu ke depan, ke samping, ke belakang, atau berkelompok. Kegiatan gerakan-gerakan ini adalah salah satu gerakan olahraga yang dapat menyehatkan tubuh anak-anak. Nah, anak-anak yang ada di rumah, setelah anak-anak menirukan gerakan berbagai jenis hewan berjalan, maka selesai sudah kegiatan belajar kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Baiklah, sekian dan terima kasih. Shalom dan selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.